dapat informasi lebih lanjutnya. Tapi dengan adanya tes psikologi seperti itu, harapan kita akan menguatkan mental Saka Tatal dalam menyupport dia, karena dia mengakui dirinya tidak bersalah dalam suatu tindak pidana walaupun dia sudah tidak ditahan lagi. Akan tetapi guna menyupport dia, harapannya di PK bisa bebas dan diperbaiki nama baiknya. Artinya itu untuk menguatkan mental dia. Artinya udah benar apa yang dilakukan LPSK. Karena kita tahu lembaga LPSK kan sesuai undang-undangnya lembaga perlindungan saksi dan korban. Gitu. Artinya bukan hanya dilindungi, dijamin mentalnya juga sangat perlu dengan dilakukan tes psikologi. Gitu. Berarti yang dampingin siapa tadi Bang? Pemeriksaan psikologi. Perkembangan lebih lanjut terkait siapa yang dampingi, ya tentunya dari tim pengacara. Saya hanya bisa jawab seperti itu. Oke. Bang, apa perkembangannya sudah sejauh mana mungkin proses PK dari Saka Tatal sendiri nih Bang? Sebelumnya kita udah mengajukan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian hari Kamis besok tanggal 28 ya akan diadakan sidang PK dan kita sudah menghadirkan ahli seperti Reza Indragiri dan ahli yang lain seperti Pak Muzakir untuk menyampaikan keterangan ahli dalam sidang PK nantinya. Ada berapa Bang saksi ahli yang dihadirkan oleh tim Abang untuk membela Saka Tatal? Yang jelas banyak ahli ya yang kita hadirkan, nanti ditunggu saja. Yang jelas ahli-ahli yang kita hadirkan ya ahli sesuai dengan keahliannya, ada ahli pidana, ahli psikologi forensik, ahli hukum acara pidana, terutama berhubungan dengan ahli kedokteran forensik, itu akan dihadirkan semua karena banyak sekali dugaan kejanggalan-kejanggalan di situ. Nah, mereka para ahli akan menjelaskan seperti itu. Berarti tadi Reza Indragiri juga masuk dalam ahli yang dihadirkan oleh tim Abang untuk membela Saka Tatal. Termasuk. Terus ada juga informasi bahwa ada juga para mantan petinggi kepolisian juga yang akan ikut kayak Husnul Haji, terus ada juga Pak Obrus Seno atau Kapolri. Itu benar Bang ikut memberikan keterangannya menjadi ahlinya atau seperti apa? Iya, termasuk itu diupayakan nanti akan datang sebagai ahli misalnya berhubungan dengan scientific crime investigation. Mereka akan lebih paham seharusnya proses di kepolisian mulai orang ditangkap itu seperti apa, termasuk ada dugaan tidak profesionalnya pihak tertentu, terutama kepolisian dalam menangani perkara kematian Eki dan Pina ini. Tapi benar nggak Bang sudah mengantongi 4 alat bukti, kabarnya seperti itu Bang kalau untuk PK-nya sendiri? Mengantongi 4 alat bukti, iya. Siapa maksudnya? Untuk maksudnya ada bukti-bukti iya, sudah ada. Itu bukti nopum ada 4 ya, tapi saya tidak melampaui daripada Pak Krisna dan Pak Farhad untuk menjelaskan itu, nanti mereka yang akan jelaskan. Ya. Artinya sejauh ini sudah kesiapannya sudah berapa persen sih Bang untuk PK-nya sendiri? Nanti kan ada perbaikan ya, yeah. ada perbaikan dan ditambah dengan kita hadirkan ahli di situ. Kalau untuk Saka Tatalnya sendiri seperti apa Bang? Terakhir komunikasi, maksudnya dia sendiri sudah menyatakan siap nggak untuk PK-nya sendiri Bang? Kalau dia dari dia sendiri udah mulai kita daftarkan, udah dia bilang dia sangat siap. Sangat siap ya? Iya, dan dia sangat semangat ketika proses pendaftaran permohonan PK sebelumnya. Bang, Abang artinya bersama tim kuasa hukum Saka Tatal optimis dengan mengajukan peninjauan kembali dan akhirnya ada menemukan novum baru nih, bukti-bukti baru. Seperti apa mungkin Abang koordinasi dengan para ahli-ahli hukum, terus ahli pidana juga? Ya, terus sangat optimis dengan bukti
nopung yang ada, atau mungkin nanti bisa kita tambahkan bukti nopungnya agar menjadi terang terkait dugaan adanya rekayasa dalam tindak pidana pembunuhan Eki dan Pina. Komunikasi dengan para ahli-ahli tersebut ini artinya kan bukan orang-orang yang berkompeten dan sering juga memberikan keterangan di publik juga ini. Iya, di media. Seperti apa Bang komunikasi dengan mereka akhirnya semakin optimis tadi Bang? Iya, kalau untuk pertanyaan itu kami tidak bisa sampaikan dulu, di pertanyaan yang lain saja. Tapi mereka meyakinkan menguatkan tim Abang. Sudah pasti. Artinya mereka yang paling utama itu demi tujuan kemanusiaan, pasti mereka akan lakukan itu. Karena secara pembiayaan untuk ahli-ahli yang profesional pasti nilainya tinggi. Tapi ini karena ahlinya mereka berpikir untuk kepentingan kemanusiaan, ya mereka mungkin secara sukarela ataupun dengan biaya terbatas mereka siap agar terbuka perkara ini seperti apa. Tapi ada ahli yang berkompeten dan biasa dibayar mahal ini, mereka dengan sendirinya sukarela membantu Sakatatal Bang? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, dalam arti misalkan ada pun biaya tapi nggak menjadi suatu pembicaraan utama, yang penting mereka bisa membantu agar membuat terang perkara ini dengan kejanggalan-kejanggalan yang saya sampaikan tadi gitu. Bang, salah satu tujuan PK ini kan memulihkan nama baik ya Bang ya. Betul. Nah, artinya bentuk konkretnya seperti apa sih Bang jika nanti putusannya dimenangkan sama Sakatatal, artinya PK-nya itu disetujui, bentuk realisasinya seperti apa Bang, nama baiknya Bang? Dalam pemulihan itu tentunya harapan kita menyatakan bahwa terpidana Sakatatal misalnya bukan pelaku dari tindak pidana dan tidak bersalah dalam hal ini. Kemudian memulihkan nama baiknya dan direhabilitasi. Tapi yang Abang tanyakan konkretnya, maksudnya misal minta denda sekian-sekian, iya, ganti rugi seperti itu. Sebenarnya itu bisa langsung diajukan dan bisa juga setelah ada putusan yang menyatakan Sakatatal tidak bersalah gitu. Iya, artinya kan ini ada bentuk kerugian materi juga ya Bang, kan kayak waktu gitu ada seperti itu juga nggak Bang? Artinya? Ya itu bisa, memang kita nggak akan ke ranah situ ya untuk harapan kita dulu, tapi mungkin setelah itu bisa dilakukan. Misalnya kayak kasus Peggy kan pra-peradilan kan ada nggak disebutkan bahwa dia meminta ganti ruginya berapa, tapi nanti itu bisa diajukan gitu loh. Karena kerugian immaterial terutama ya yang nggak bisa ternilai, material dan immaterial dua-duanya nggak bisa ternilai. Bang, kalau sidang peninjauan kembali itu prosesnya seperti apa sih Bang? Artinya akan menghadirkan juga nanti apa orang-orang yang 8 tahun yang lalu kayak polisinya segala macam, atau seperti apa prosesnya Bang? Semua pihak tadi kan sudah menjelaskan terkait permohonannya, habis itu dihadirkan ahli dan pihak-pihak yang terkait. Di situ akan dihadirkan semua. Nah, tentu ada supanopung dulu di situ. Nah, habis itu majelis akan musyawarah kan untuk memutus terkait perkara Sakatatal ini, karena berkasnya itu akan disampaikan ke Mahkamah Agung, karena yang menyidangkan nanti itu Hakim Agung, tapi melalui Pengadilan Negeri Cirebon. Berapa lama Bang proses kalau sidang PK sendiri Bang? Itu relatif Mas, kemudian secara prosedural seperti itu.